Masih seputar kasus Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengupas satu hal yang cukup menarik. Apakah sebuah kesepakatan bisa dibatalkan karena tekanan psikis? Kita akan membahasnya dari 3 perspektif ya. Hukum pidana, hukum perdata, dan kriminologi modern. Saya pastikan bahwa klien kami tidak pernah membuat kesepakatan dengan siapapun terhadap kasus yang sekarang ini. Dalam hukum pidana guys, tekanan psikis bisa menjadi unsur pemaksaan ya. Misalnya ancaman untuk membongkar aib, menjatuhkan reputasi di publik. Itu termasuk pemaksaan secara tidak langsung. Tapi harus ada bukti bahwa tekanan itu nyata dan mengintimidasi. Nah, dalam kasusnya Reza Gladys dan Nikita kan banyak yang berpendapat ya bahwa Reza Gladys dipaksa untuk membayar sejumlah uang agar Nikita tidak speak up soal produk kecantikannya. Iya. Ya udah, ya boleh Mail, gimana ininya? Mail aturin aja, aku bingung. Ya udah, kalau Mail sebenarnya kalau nyebut nominal nggak enak ya, takutnya gimana gitu. Tapi kalau misalnya tidak keberatan, ya. Mail menyebutkan nominal, ya udah nggak apa-apa. Maksudnya kalau misalnya Mail nyebut nominal nggak apa-apa nggak? Sebenarnya nggak apa-apa Mail. Tapi saya tidak ini loh, saya jadi tidak nggak enak sebenarnya ngomongin nominal sih kalau di telepon. Tapi kalau misalnya dokter Oki lagi, dokter Reza, ini namanya dokter semua. Jadi kalau misalnya emang dokter Reza pengen supaya ini kita tidak speak up, ini kita ada di side dokter Reza. Dokter Reza udah tinggal kasih dia uang 5M, udah. Iya. Mulut itu mahal dok, gitu. Tapi kan Diki bisa maksudnya aku pengen baikan, kan aku udah dulu pernah berantem sama yang sumpah aku sama siapa nggak pernah berantem, nggak pernah ribut, tapi aku kaget kenapa kayak gitu, aku malah nggak tahu apa gitu Mail. Jadi iya santai. Ya, jadi nominal yang tadi aku sebutin itu sih sebenarnya kalau misalnya soalnya mulut dia mahal, agak doer kan. Tapi kalau kita dengarkan dengan saksama guys, rekaman pembicaraan yang diduga antara Reza Gladys dan Mail ya, nadanya terdengar santai, bahkan ada negosiasi. Kemudian tanpa ada nada takut atau terintimidasi hingga histeria ya. Jadi dari sudut pandang pidana menurut saya ini masih bisa diperdebatkan lah ya. Masih debatable guys. Hukum perdata mensyaratkan 4 syarat sah perjanjian guys. Pertama, sepakat, cakap hukum, hal tertentu, dan sebab yang halal. Tekanan atau paksaan masuk di pasal 1321 KUH Perdata ya, yang menyebutkan bahwa kesepakatan jadi batal kalau dilakukan karena penipuan atau paksaan, atau dalam bahasa istilah hukum itu disebutnya dengan duang. Nah, masalahnya dalam hukum perdata guys, paksaan itu harus konkret dan nyata. Kalau komunikasi dilakukan secara sadar, sukarela, dan bahkan ada negosiasi soal nominal ya, maka menurut saya ya unsur paksaan tidak bisa terpenuhi ya. Jadi klaim bahwa perjanjian itu batal karena tekanan psikis ya dalam konteks perdata itu lemah menurut saya guys. Kalau kita bawa ke ranah kriminologi ya, ini menarik ya. Kriminologi mempelajari bagaimana relasi kuasa bekerja dalam kejahatan. Nikita Mirzani sebagai public figure tentu punya power ya untuk mempengaruhi opini publik. Tapi apakah itu otomatis menjadikan Reza sebagai korban paksaan? Menurut hemat saya sih tidak juga lah ya. Karena Reza sendiri yang berinisiatif menghubungi Nikita. Bahkan sebelumnya sudah tahu dari pihak ketiga yaitu Dr. Oki bahwa akan ada negosiasi uang. Ini secara kriminologis guys. Reza Gladys tidak bisa disebut korban ya menurut saya. Tapi subjek aktif yang juga sedang menjaga reputasinya sendiri. Jadi menurut saya guys, sulit untuk menyebut ini sebagai kesepakatan yang batal karena tekanan ya. Kalaupun Reza Gladys merasa tertekan secara batiniah, itu tidak otomatis membuat kesepakatan menjadi tidak sah menurut hukum perdata. Kalau kalian punya pendapat berbeda, yuk kita bahas di kolom komentar ya. Yang penting argumenmu harus ilmiah, logis, dan terbuka. Perjanjian tertulis itu tidak ada. Artinya, kalau kesepakatan itu sih sebenarnya tidak harus tertulis. Dalam hukum perdata, perjanjian sah ya, baik dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis, misalnya secara lisan. Sebagaimana diatur di dalam pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata. Nah, di dalam pasal 1338 menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya, perjanjian lisan maupun tertulis sama-sama mengikat secara hukum. Namun dalam konteks pembuktian di ranah hukum ya, terutama saat terjadi sengketa, perjanjian tertulis tentu memiliki kekuatan yang lebih kuat dan baku dibandingkan lisan.
Jadi saya pernah dulu melakukan penelitian ilmiah terkait hibah secara lisan, yang akhirnya berdasarkan kesimpulan saya kalah secara yuridis dengan surat wasiat tertulis. Hal ini membuktikan bahwa pernyataan lisan rentan terhadap perbedaan tafsir dan ingatan para pihak. Kita bisa menarik benang merah ke kasusnya Nikita Mirzani dan Reza Gladys ya. Dalam konteks tersebut, kesepakatan yang terjadi dilakukan secara lisan. Pihak Nikita menilai itu sebagai kesepakatan yang sah, sedangkan Reza Gladys menganggap sebagai dugaan pemerasan. Tapi dengan adanya rekaman suara yang beredar ya, meskipun bukan perjanjian tertulis, menurut hemat saya itu bisa menjadi alat bukti penting ya, yang mendekati bentuk dokumentasi dan bisa memperkuat argumentasi salah satu pihak. Jadi Kak, semua kembali pada hakim ya yang akan menilai apakah unsur-unsur sahnya perjanjian sebagaimana di dalam pasal 1320 KUH Perdata terpenuhi atau tidak. Yang menarik, jalur perdata menurut saya seringkali membuka ruang interpretasi yang lebih lentur dan reflektif dibandingkan pidana yang cenderung rigid dan menuntut pembuktian yang lebih ketat. Ngomongnya orang kaya, denger-denger lagi kabur ke luar negeri ya. Makanya jangan sok menter, jangan zolim, jangan jahat sama orang. Ngomongnya orang kaya, hutang di mana-mana belum dibayar. Halu, ayo bangun, rumah kamu roboh. Pulang dong ke Indo, udah dikepung tuh kayaknya.